Semangat pagi Sobat Ale Football Media Sepak Bola Indonesia dan update sepak bola dunia. Bertemu kembali dalam informasi tentang tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya berakhir dengan tragedi. Selesai Arema FC kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya, para Aremania atau supporter Arema FC tidak terima dengan kekalahan dan masuk ke arena Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022, dan menyebabkan korban jiwa. Sobat Ale Football, mari kita simak bersama. Sobat Ale Football, kali ini sepak bola kita Indonesia, semua berduka karena tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, di mana pertandingan antara Persebaya melawan Arema, terjadi kekacauan dan menyebabkan korban jiwa. Dari informasi berita terdapat 130 meninggal dan bisa bertambah lagi karena korban berjumlah ratusan lebih lainnya sedang dirawat secara intensif di beberapa rumah sakit di kota dan Kabupaten Malang. Hal ini sangat memprihatinkan, untuk itu mari kita berdoa dan mendoakan kepada semua keluarga dan semua orang yang sedang dirawat semoga segera pulih dan selamat agar bisa beraktivitas seperti biasa, dan kepada semua korban yang meninggal dunia agar diterima di sisinya, diterima di tempat terbaik. Sobat Ale Football, sepak bola adalah sebagai sarana atau media untuk berolahraga, untuk kesehatan, untuk hiburan, untuk bisnis, sarana persatuan antara suku, ras, agama, politik dan lain-lain, dan untuk perputaran ekonomi, yang sepantasnya menjadi hal positif yang harus diperjuangkan. Oleh kejadian tragis ini maka perlu adanya evaluasi dengan seksama dan merumuskan langkah-langkah konkret ke depannya dalam event penyelenggaraan sepak bola, yang mana pasti akan selalu melibatkan unsur penonton atau massa yang banyak. Tragedi di Malang, kita perlu menginvestigasi terlebih dahulu, diperlukan pihak-pihak berwenang yang memang harus bertanggung jawab menyelidikinya. Bagi Sobat Ale Football sangat berat menerima kenyataan ini, sebuah kejadian yang sangat menyedihkan yang mana sepak bola tanah air sedang gembira dengan jalannya kompetisi seusai vakum selama pandemi. Liga 1, Liga 2 dan Liga 3, berjalan beriringan, supporter, manajemen, pemain-pemain lokal, asing dan pelatih-pelatih top sedang unjuk kekuatan. Dan tentu saja timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong sedang bagus dan berproses bertumbuh menjadi kekuatan yang sangat baik. Timnas melaju di Piala Asia U20 dan senior, timnas U17 bersaing di kualifikasi Piala Asia. Timnas yang sekarang ini full energi dan nampak dengan mentalitas yang lebih kokoh, dan semoga Indonesia tidak mendapat sanksi yang berat oleh FIFA. Namun kemudian tidak kita sangka muncul tragedi sepak bola, tragedi kelam kemanusiaan yang merenggut ratusan nyawa dalam pertandingan sepak bola. Hal ini tentu saja sangat ironis di mana di zaman modern di mana kecanggihan teknologi, intelektualitas yang meningkat, sistem keamanan yang lebih canggih, koordinasi yang lebih mudah dan cepat, namun mengapa masih ada kejadian luar biasa kelam ini bisa terjadi? Beberapa alasan bisa saja muncul seperti rivalitas abadi, fanatisme supporter, kurangnya pengamanan, jadwal pertandingan malam, manajemen fokus mementingkan bisnis, mungkin, bisa saja iya, juga bisa saja tidak, namun apakah nyawa yang melayang bisa diganti, karena apapun itu terlalu berharga nyawa untuk menjadi korban. Dan hal ini patut untuk dipertanggungjawabkan. Sobat Ale Football, 130 nyawa yang meninggal sungguh tidak bisa diabaikan karena duka yang sangat mendalam, meskipun tidak patut saling menjas tanpa investigasi dan melihat permasalahan secara utuh terlebih dahulu. Semua unsur-unsur harus dapat objektif dalam menyikapi agar tidak terjebak dalam saling menyalahkan para pihak. Sobat Ale Football, kita ketahui, rivalitas Persebaya dan Arema memang keras. Dan sejarahnya di 23 tahun terakhir Arema tidak pernah kalah di Stadion Malang ketika bermain melawan Persebaya. Akan hal ini sehingga bisa saja kekalahan membuat banyak fans fanatik mereka menjadi kecewa dan marah. Hal ini cukup dipotensikan membuat supporter sebagian masuk lapangan melampiaskan kekecewaannya atas kekalahan yang dialami. Namun tindakan sebagian kecil supporter yang memasuki lapangan ini menjadi membesar karena membuat supporter lain menjadi ikut-ikutan tanpa tahu apa yang akan dilakukan, resiko yang dihadapi atau apa yang akan terjadi.
Usai laga tersebut kondisi di stadion diketahui supporter masuk mengejar pemain Persebaya dan mengejar pemain Arema sendiri dan para ofisial. Karena keadaan tidak bisa dikendalikan, hal ini kemudian keamanan melakukan pengamanan atau penghalauan, namun bisa disaksikan kemudian supporter terus bertambah lebih banyak yang turun ke lapangan. Lalu terjadilah dilakukan penembakan gas air mata kepada supporter yang turun ke lapangan dan bahkan dilihat nampak tribun pun juga menjadi sasaran tembak gas air mata. Hal ini tentu saja kemudian menimbulkan keributan dan kepanikan luar biasa baik di lapangan maupun yang di tribun. Lalu untuk menghindari gas air mata, penonton tribun pun mencari pintu keluar. Kepanikan, saling dorong, terdesak, terjatuh dan sesak nafas karena gas air mata menjadikan kurangnya oksigen dan akhirnya sebagian supporter meninggal dunia. Sobat Ale Football, sedikit jika diurai. Pertandingan antara Arema dan Persebaya. Dari proses awal dan siapa yang mesti bertanggung jawab atau mendapat sanksi. Yang pertama dari sisi persiapan. Kita ketahui penyelenggara sudah menyampaikan bahwa tidak ada supporter Persebaya atau bonek yang akan hadir di Malang. Untuk ini persiapan laga cukup baik, di mana rivalitas keras antar supporter yang berpotensi pertikaian bisa diminimalisir. Dan dapat diharapkan situasi sebelum, selama dan sesudah pertandingan dapat kondusif. Yang kedua yaitu penyelenggara pertandingan PT LIB atau juga manajemen klub. Dapat diinformasikan bahwa pihak kepolisian pada tanggal 18 September mengirimkan surat permohonan perubahan jadwal kepada panitia pelaksana agar pertandingan yang semula digelar malam, diusulkan menjadi sore. Akan tetapi nyatanya pertandingan tetap digelar malam hari. Dari sini sehingga dengan kasus ini, dengan adanya tragedi yang terjadi maka pihak panitia pelaksana perlu dimintai pertanggungjawabannya. Karena secara psikologi dan pengalaman yang ada di Indonesia, bisa merujuk kepada pengamanan saat demonstrasi. Maka masa jika tidak bisa dikendalikan maka akan sangat rawan jika terjadi di malam hari. Kemudian yang kedua adalah ketika panitia mencetak tiket penonton melebihi kapasitas resmi stadion. Diketahui Stadion Kanjuruhan berkapasitas 38.000 namun di event kali ini mencetak 42.000 tiket. Jumlah 4.000 penonton yang over kapasitas tentunya cukup riskan karena bisa saja berdesakan dan emosi lebih labil. Yang ketiga adalah pihak supporter Aremania. Kemenangan, kekalahan atau seri, adalah hukum pasti dalam pertandingan. Hari ini, kalah, besok mungkin bisa, menang, atau seri atau sebaliknya. Dan lebih bernilai lagi jika memahami falsafah Jawa. Menang tanpa umuk, kalah tanpa ngamuk. Atau menang tanpa sombong dan kalah tanpa mengamuk. Para supporter di Indonesia harus bisa menjaga kedamaian dan sportivitas. Namun dalam hal ini Arema FC kalah dan diawali Aremania turun ke lapangan dan kemudian melakukan pengejaran kepada pemain dan ofisial. Mari kita semua dapat lebih dewasa dalam mensikapi hasil sebuah pertandingan. Yang keempat adalah dari pihak keamanan. Gas air mata yang ditembakkan di tengah lapangan dan juga ada mengarah kepada tribun, apakah ini sudah sesuai SOP kepolisian atau tidak bertentangan dengan peraturan FIFA? Pada kenyataannya peraturan FIFA melarang dan sangat dihindari penggunaan gas air mata di lapangan namun polisi tetap menggunakan gas air mata. Maka tindakan ini harus diselidiki, dijelaskan, diklirkan dan pertanggungjawabkan. Flashback dalam kejadian dan kerusuhan bonek di Sidoarjo bulan sebelumnya meskipun tindakan tersebut negatif namun tidak ada korban jiwa karena diketahui tidak ada gas air mata yang dikeluarkan. Sobat Ale Football, dalam hal ini, ketidakdewasaan supporter, tiket over kapasitas, pertandingan dihelat malam hari, penanganan kekacauan supporter dengan gas air mata, adalah pemicu tragedi kelam ini. Apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, untuk dapat diusut tuntas kejadian ini, investigasi dan perancangan penyelenggaraan event sepak bola dengan standar keamanan yang lebih seksama. Ale Football menyarankan, para pihak berwenang yaitu kepolisian, komite disiplin, Menpora, PSSI, manajemen klub, pimpinan supporter dan unsur terkait harus berbenah, introspeksi, dan berani menghukum pelaku-pelaku yang menyebabkan meninggalnya ratusan saudara-saudara kita di Malang.
dan diharapkan segera melakukan perbaikan, menetapkan syarat pencegahan penyelenggaraan yang lebih aman dan ketat dari sisi keamanan, menetapkan jadwal pertandingan rawan atau derby di sore hari, menyatukan para supporter dengan goals terkait kedewasaan dalam dukungan, menetapkan simulasi penanganan kekacauan yang tidak berpotensi korban jiwa, dan lain-lain. Sobat Ale Football Media Sepak Bola Indonesia dan update sepak bola dunia, semoga tragedi ini tidak terulang, keluarga yang ditinggalkan sabar dan ikhlas. Sepak bola sebagai media pemersatu bangsa bisa bergulir sportif dan damai. Salam damai supporter Indonesia, jaga sportivitas, fair play game, tingkatkan profesionalitas klub. Jangan lupa like, komen, share, subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendukung channel media sepak bola Indonesia agar lebih semangat lagi berkarya memberikan informasi, saran, masukan untuk sepak bola Indonesia. Maju terus sepak bola Indonesia.